Saudara, hari ini umat Katolik akan memulai peringatan Trihari Suci yang diawali dengan perayaan Misa Kamis Putih. Gereja Katedral Jakarta sudah bersiap menyambut umat yang akan mengikuti misa pada sore nanti. Berbagai persiapan telah dilakukan jelang Misa Kamis Putih, termasuk mendirikan tenda yang akan digunakan oleh umat untuk beribadah. Misa Kamis Putih di Gereja Katedral Jakarta akan digelar sebanyak 3 kali, yakni pukul 16, pukul 18.30, dan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi umat yang ingin mengikuti misa di dalam gereja dan Geraha Pemuda diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Sementara bagi umat yang ingin mengikuti misa di tenda atau Plaza Maria tidak perlu mendaftar. Sementara di Larantuka, Nusa Tenggara Timur, rangkaian Trihari Suci di Keuskupan Larantuka telah dimulai sejak Rabu malam, saudara. Ratusan umat Katolik dan peziarah mengikuti misa pemberkatan minyak suci dan pembaruan janji imamat di Gereja Katedral Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pagi ini. Misa ini merupakan rangkaian dari perayaan Semana Santa. Semana Santa adalah prosesi perayaan Paskah yang telah berlangsung selama berabad lalu yang nantinya akan berpuncak pada prosesi Semana Santa pada Jumat Agung besok. Misa Kamis Putih digelar di Gereja Katedral Larantuka sore nanti dan 3.000 lebih peziarah dari luar Kabupaten Flores Timur tiba di kota Larantuka untuk mengikuti prosesi Semana Santa. Untuk informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV ada Renata Panggalo dan juru kamera Budia Vimala di Gereja Katedral Jakarta, serta ada Citos Natun di Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Kita akan ke Jakarta terlebih dahulu. Selamat siang Renata, bagaimana persiapan jelang Misa Kamis Putih pada sore nanti dan seperti apa sih, ini kan ada tiga waktu misa nih, seperti apa nanti pergantiannya supaya tidak bertumpuk umat yang ada di sana? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Yang paling kelihatan tentu di sini sudah terpasang tenda dan juga bangku yang nanti akan digunakan oleh umat untuk beribadah atau mengikuti Misa Kamis Putih di Gereja Katedral Jakarta. Sejak pagi ini sudah terpasang, sampai saat ini masih dilakukan serangkaian persiapan, dan kalau dari informasi yang kami dapatkan memang total kursi yang dapat menampung umat termasuk di halaman Gereja Katedral, kemudian di dalam gereja, Plaza Maria hingga di Geraha Pemuda ini totalnya bisa mencapai 4.600 sampai 4.800 umat yang bisa diakomodasi. Kemudian dari persiapan juga tadi kami melihat pasukan gegana dari Satuan Brimob ini melakukan serangkaian pengamanan, melakukan penyisiran dan sterilisasi tentu untuk memastikan agar kondisi di Gereja Katedral Jakarta ini aman dan kondusif untuk beribadah. Selain itu juga tadi pagi memang sudah digelar juga misa imamat pada pukul 8 yang dimana ini juga merupakan misa yang biasanya digelar sebelum Misa Kamis Putih. Ini tentu merupakan misa pembaruan janji imamat bagi para romo dan juga untuk memberkati minyak suci. Nah, untuk sesi ibadat memang ini digelar sebanyak 3 kali untuk Gereja Katedral Jakarta. Bisa dihadiri secara offline untuk misa pada pukul 16, di pukul 18.30 dan juga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk sesi online atau secara daring ini hanya digelar 1 kali pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah mengikuti misa, biasanya umat Katolik ini juga bisa mengikuti tuguran, dan tuguran ini merupakan doa dan adorasi sakramen Maha Kudus dan akan digelar sebanyak 2 sesi, yakni di pukul 21 dan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana kita tahu tuguran ini merupakan atau bisa dikatakan sebagai momen bagi umat untuk menemani Yesus begitu ya, seperti para murid menemani Yesus dalam masa sakratul mautnya. Kemudian berbagai imbauan juga dapat diperhatikan bagi umat Katolik yang akan merayakan Misa Kamis Putih. Di sini memang untuk parkiran juga sudah dipersiapkan, ada beberapa titik Bella dan juga saudara. Di Masjid Istiqlal selalu terbuka, ada sekitar 800 kendaraan yang bisa diakomodasi. Kemudian juga nanti untuk terowongan silaturahim itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengatur arus melintas para umat yang nantinya akan memarkirkan kendaraannya
di Masjid Istiqlal. Selain itu juga Sekolah Santa Ursula bisa dimanfaatkan untuk lapangan parkir, begitu pula dengan kantor pos. Dan kalau kita mengacu pada media sosial Instagram @katedral_jakarta, dikatakan memang harus melakukan pendaftaran bagi para umat yang akan mengikuti misa di dalam gereja dan juga di Geraha Pemuda. Selengkapnya mengenai pendaftaran itu bisa langsung dicek di media sosial Instagram. Sementara untuk umat yang akan mengikuti ibadah di sekitar tenda atau area tenda dan juga Plaza Maria tidak perlu untuk melakukan pendaftaran. Beberapa imbauan juga yang perlu diperhatikan lagi, Bella dan juga saudara, pintu utama gereja katedral ini akan dibuka 1,5 jam sebelum misa dimulai. Jadi tadi misanya akan dimulai sekitar 16 waktu Indonesia bagian Barat, jadi umat bisa datang 1,5 jam sebelum misa dimulai. Dan untuk umat Katolik yang sudah mendaftar untuk mengikuti misa di dalam gereja dan juga Geraha Pemuda ini bisa datang 30 menit sebelumnya, itu sudah maksimal. Karena kalau sudah lewat dari 30 menit, sayang sekali kursinya itu bisa digunakan juga untuk umat yang sudah datang lebih dulu. Kemudian juga bagi umat yang sudah registrasi diimbau untuk membawa KTP dan juga kartu pelajar. Ini tentu untuk mempermudah arus lalu lintas untuk umat yang akan masuk dan mencocokkan untuk identitas mereka dan juga voucher yang sudah mereka peroleh dari proses pendaftaran. Kemudian juga bisa membawa barang seperlunya supaya tidak ada antrian begitu ya, karena biasanya memang dilakukan pengecekan barang bawaan dulu sebelum masuk ke dalam area gereja dan juga diimbau untuk turut menjaga kebersihan. Tadi itu beberapa informasi yang bisa diperhatikan untuk umat Katolik yang akan menjalankan atau memperingati Misa Kamis Putih di Katedral. Misa pertama akan digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita pantau bagaimana situasi di Gereja Katedral Jakarta jelang misa. Kembali kepada Anda, Bella. Nah, kalau tadi di Gereja Katedral Jakarta, kita akan bertanya kepada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Larantuka, NTT. Selamat siang, Citos. Bagaimana persiapan jelang Misa Kamis Putih sore nanti di sana? Baik, Bella, untuk persiapan misa jelang Kamis Putih sebentar, memang sejak pagi tadi sudah dilakukan misa, yakni misa pemberkatan minyak suci dan juga misa pembaruan janji imamat, di mana para romo ini melakukan pembaruan janji imamat mereka setiap tahun sekali akan dilakukan. Dan untuk persiapan-persiapan di Gereja Katedral Larantuka sendiri, memang kami memantau di depan gereja begitu dipasang tenda-tenda karena memang yang datang pada prosesi Semana Santa ini tak hanya umat Katolik yang berada di wilayah Keuskupan Larantuka, tetapi juga umat Katolik yang berada di luar Pulau Flores, dan juga bahkan kami memantau kemarin sudah ada warga atau umat Katolik yang berasal dari luar negeri, di mana dari Timor Leste, Malaysia, dan juga pagi tadi kami mendapat informasi bahwa Duta Besar Portugal telah tiba di Kota Larantuka untuk mengikuti prosesi Semana Santa yang berlangsung berpuncak pada besok, di mana akan dilakukan prosesi laut dan juga prosesi darat. Dan untuk sampai saat ini saya melaporkan dari depan Kapela Tuan Ma, di mana para peziarah dan juga umat Katolik yang hadir di sini diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan proses penciuman patung Bunda Maria begitu. Dan tadi sudah dibuka secara resmi oleh Raja Larantuka, di mana para umat ini akan berarak satu persatu untuk melakukan proses penciuman jubah dari patung Bunda Maria sendiri, yang merupakan pelindung dari kota Larantuka sendiri. Dan sampai sore sebentar umat dihimbau untuk dapat datang tepat waktu karena misa Kamis Putih akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Dan saat misa ini para umat Katolik ataupun para peziarah tidak diperkenankan untuk melakukan upacara penciuman patung Bunda Maria karena kapela ini akan ditutup. Nanti akan dilanjutkan setelah misa dan juga tuguran atau adorasi di depan Sakramen Maha Kudus. Begitu, Bella.
Berarti memang ada perbedaan ya kalau di sana di kapel ini untuk mencium Bunda Marianya harus dilakukan setelah misa selesai dan juga teguran selesai. Tadi kita akan kembali ke rangkaian Semana Santa di Larantuka, Citos. Seperti apa pengamanannya? Karena tadi menurut laporan Anda ada juga duta besar Portugal yang akan ke sana. Seperti apa pengamanannya? Memang untuk pengamanan sendiri memang kemarin dari Polda Nusa Tenggara Timur telah mengerahkan kurang lebih 3.148 personil yang akan berjaga sepanjang perayaan Paskah sendiri, terutama Paskah di Semana Santa Larantuka, karena mengingat memang tiap tahun di Larantuka proses Semana Santa ini diikuti oleh ribuan peziarah yang berada dari luar Pulau Flores dan juga bahkan dari luar negeri. Personil yang diturunkan juga dari tim Brimob, di mana tim Satuan Gegana juga diturunkan, dan juga aparat-aparat TNI Polri yang memang disiagakan di beberapa titik yang menjadi sentral atau menjadi pusat dari perkumpulan dari para peziarah dan juga umat Katolik yang datang semata-mata untuk mengikuti proses Semana Santa yang memang untuk hari raya Paskah di Keuskupan Larantuka cukup berbeda dengan keuskupan-keuskupan lain yang ada di Indonesia, karena tradisi ini menghubungkan tradisi Gereja Katolik dan juga tradisi Raja Larantuka yang merupakan pemimpin sebelumnya di kota Larantuka ini. Dan tradisi ini menjadi menarik karena memang diadopsi dari tradisi Portugal begitu, sehingga sampai tadi pagi kami mendapat laporan duta besar bersama rombongannya telah tiba untuk menyaksikan secara langsung prosesi Semana Santa yang memang dimulai sejak tadi malam, dibuka oleh Raja Larantuka, di mana sudah terjadi upacara Rabu Trewa dan juga sebentar Kamis Putih, dan kemudian akan dilanjutkan dengan besok pada prosesi laut, di mana patung Tuan Meninu akan diarak dari laut menuju ke kapela, dan pada malam harinya akan ada prosesi darat, di mana para peziarah akan mengelilingi kota Larantuka dengan membawa serta patung Tuan Ma yang memang sekarang sudah diizinkan oleh Raja Larantuka untuk dikunjungi atau dicium oleh para peziarah dan umat Katolik lainnya yang sejak pagi sudah menunggu di depan kapela Tuan Bela. Baik, memang keunikan dari tradisi ini yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang, tidak hanya orang Larantuka saja dan juga orang Indonesia, tapi juga dari berbagai daerah lain di luar Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda, Cetos Natun, langsung dari Larantuka, NTT. Sebelumnya ada Renata Panggalo dan juga Bodia Vimala langsung dari Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali.